Tapi kalau soal kemiskinan, seperti tadi, nah itu kan tidak tersentuh. Betul. Dan itu besar-besar kalau kita lihat tiap tahunnya. Jadi itulah maksud saya, supaya daerah-daerah itu ada perbedaan yang namanya, ya, apakah sebuah kebijakan pertumbuhan ekonomi yang asimetris ya, prestasi ekonomi yang tidak sama. Nah, saya sudah sampaikan kemarin supaya formula dana APBN itu diperbesar ke daerah, biar daerah-daerah itu memiliki kapasitas keuangan yang memadai. Kalau daerah-daerah itu punya kapasitas, ekonomi bangsa kita akan besar, pertumbuhan daerah-daerah akan semakin bagus. Karena tahu juga saya kan, peluang itu kan semua ada. Kapan pun peluang itu tidak pernah tidak ada. Bahkan masalah pun itu menjadi peluang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, hari ini kita kedapatan tamu besar di Kalimantan Timur, yaitu Bapak Dr. Insinyur Haji Isran Nur MSc. Ini saya perlu lengkap karena gelar ini gelar besar juga buat Kalimantan Timur. Jadi Tribuners, kita berucap terima kasih kepada Pak Isran Nur. Makasih Bapak sudah berkenan memberikan waktunya buat Tribun Kaltim. Dan kita akan mungkin berbincang-bincang Pak ya, sedikit ya soal lama-lama berbincang-bincang soal yang sudah Bapak paparkan di DPRD Dewa, tapi kan kita dalami lebih dalam, terutama soal program prioritas Kalimantan Timur di sisa 1 tahun periode Bapak. Terutama yang kita ingin dalami itu soal rumah layak huni di Kalimantan Timur. Nah, ini di sisa 1 tahun periode Bapak, strategi apa yang akan Bapak ambil, dan kita dengar itu akan ada sekitar 200 rumah yang akan dibangun oleh Provinsi Kalimantan Timur, Pak. Itu pertanyaannya apa? Strategi khususnya apa di sisa 1 tahun terakhir ini? Itu tidak perlu strategi khusus itu. Iya. Itu kan sebenarnya bukan program utama sebenarnya, tapi itu kan bagian daripada upaya untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Kalimantan Timur. Karena peran rumah itu kan cukup besar, memberikan kontribusi kalau dilakukan penilaian dari segi pemukiman dan tempat tinggal. Cuma di pedesaan itu kan masyarakat punya usaha, punya lahan, punya ternak, punya kebun, punya tanam. Tapi kalau punya rumah yang tidak layak kan jadi miskin dia. Padahal dia punya aset. Nah itu kira-kira bisa mengurangi. Jadi itu tidak perlu strategi itu, menurut saya lah ya. Nah. Karena saya dengar itu tidak menggunakan APBD Pak ya, CSR. Ya itu begini, karena selama ini kan CSR perusahaan itu kan digunakan untuk keperluan kesehatan, agama, sosial, pendidikan, itu kan sudah ditangani negara semua. Betul. Nggak perlu sebenarnya. Tapi kalau soal kemiskinan, seperti tadi, nah itu kan tidak tersentuh. Betul. Dan itu besar-besar kalau kita lihat tiap tahunnya. Ya udah, jadi saya meminta kepada para pengusaha yang beroperasi di Kalimantan Timur agar CSR mereka itu konsentrasi fokus kepada pembangunan rumah layak huni. Jadi apa saja, bukan hanya perusahaan-perusahaan tambang, kayu, hutan atau kebun, pedagang, BUMN, BUMD, itu harus menyisihkan dana CSR-nya untuk membangun rumah layak huni. Betul. Besar memang, tapi kan tidak mampu satu rumah, ya setengah rumah misalnya, bisa dilaksanakan. Besar anggarannya 113
115 ribu ya. Satu unit kalau ukurannya 45 meter persegi di pedesaan. Bahan bakunya kayu. Kalau di Samarinda di kota-kota atau Balikpapan itu karena nggak ada kayu itu menggunakan bata ringan itu luasnya 36 meter persegi. Cukup. Tapi kan jumlahnya cukup besar Pak, 35.000 target kalau nggak salah yang saya pernah dapat datanya. Ya, sebenarnya tidak sebesar itu. Sebenarnya kalau rumah yang tidak layak huni itu tidak sebesar itu. Karena sudah banyak yang dilakukan rehabilitasi. Yang 25 juta itu. Yang Rahana Rehab itu. Iya. Jadi yang sebenarnya kalau yang realnya itu paling-paling sekitar 1.500. Oke. Perkiraan saya lah ya. Oke. Nah, kalau 1.500 itu kan berapa orang yang bisa tinggal di situ? Anggaplah anak 1, istri 3 misalnya. Berarti berapa itu yang tinggal di situ? 4 tambah yang kepala rumah tangganya 5 kali 1.500 berapa? 7.500. 500 orang, udah sedikit orang bisa diselamatkan. Tapi mereka setuju kok, semua orang pengusahaan sudah oke. Sudah ada. Dan di sisa akhir periode Bapak, Ya, kita mereka tetap komitmen sebisanya, sebisa-bisanya. Sebenarnya berapapun yang kita bisa lakukan, ya itulah. Nah, Bapak tadi sempat menyinggung soal program pengentasan kemiskinan, salah satunya LH ini, Pak. Setelah ada badai COVID ini, angkanya semakin meningkat atau gimana, Pak? Orang miskin? Ya. Ada bertambah orang miskin. Secara nasional maupun regional kan Pak ada peningkatan. Gimana meningkat kalau orang semua pada kehilangan pekerjaan? Ya syukur-syukur kita itu tidak terlalu tinggi peningkatannya, tapi bertambah orang miskin. Beberapa pekerja sekarang kan, misalnya ya kita kan di Kaltim itu orang pekerja yang dari luar Kaltim itu banyak. Saya dari Sulawesi, dari Jawa Tengah, itu kondisi COVID mereka pulang kampung kehilangan pekerjaan. Menjadi beban juga dari kawan-kawan kita di Jawa Tengah. Kesian. Ya. Itu peningkatannya sangat drastis orang miskin. Kalau kita kan tidak terlalu. 63. Ya 6,3 ya, Ya, 6,3%. Lumayan banyak sih. Nah saya nilai itu 6,3% itu komponen yang paling besar itu adalah dari segi perumahan. Oke. Kalau perumahan itu bagus layak, saya kira itu sudah turun. Kalau pendapatannya saya kira itu kan mereka kan punya aset. Sekali lagi punya aset. Aset mereka itu besar-besar, punya lahan, punya ternak sendiri, punya kebun sendiri, punya tanaman sendiri, sudah ada. Jadi untuk makan mereka sudah lebih dari cukup. Ya. Bapak optimistis? Cuma persoalannya sekarang kan dalam hal penentuan atas kemiskinan itu kan dari segi pendapatan. Betul. Dari Bank Dunia kan. Ya. Nah, itu sebenarnya perlu diperbaiki. Cuma di Kaltim itu nggak ada orangnya, nggak ada pendapatan. Cuma tadi, kalau di pendapatannya per hari begini ya memang, atau per bulan ya memang nggak bisa. Yang pasti mereka bisa hidup. Hanya sekarang bagaimana pola penggunaan pendapatan mereka itu untuk kepentingan makan yang bernutrisi, itu aja yang perlu diperbaiki. Jadi sebenarnya kalau berdasarkan status di World Bank itu tidak bisa diterapkan di Indonesia. Begitu. Kan orang bisa makan. Iya. Yang penting hanya bagaimana makanan itu seimbang nutrisinya. Iya. Tapi tidak apa-apa itu urusan Bank ya. sudah disepakati kan, Iya. tidak apa-apa. Tapi menurut saya tidak bisa diterapkan itu. Di Kaltim ini nggak ada orang yang miskin, yang menurut saya itu. Ada memang, tapi kan tidak sebanyak yang seperti yang ditulis itu. Apalagi kalau di compare dengan bagaimana penghasilan kontribusi PDRB kita.
tinggi, dan itu tidak ditulis, tidak bisa begitu. Nah kalau itu mau dihitung dibagi per pendapatan kan tidak ada orang miskin. $20.000 kan? Ya. Berapa? 20 $20.000 setahun ya, Ya. rata-rata. Itu yang dihitung masuk ke dalam pendapatan ya, hasil ekspor kita udah berapa? Dan begitu. Ya, tapi itu juga kembali lagi kesepakatan. Nah, prestasi-prestasi Kalimantan Timur juga nggak bisa disamakan dengan daerah-daerah lain, diratakan itu nggak bisa. Misalnya ya, ini contoh aja. Kita dengan Gorontalo. Gorontalo mendapatkan penghargaan oleh pemerintah pusat karena dia pertumbuhan pendapatan daerahnya paling tinggi. Pertumbuhan. Tapi dia kecil skalanya. Karena skala kecil dia mudah menaikkan, tapi Kaltim udah besar duluan gitu loh. Secara Jadi persentase. berapa kali lipat pertumbuhan yang dihasilkan Gorontalo nggak bisa menandingi Kaltim yang ada pertumbuhan. Jadi kalau kita compare dengan antar daerah nggak bisa. Jadi seperti itu. Ya, tapi itu kembali lagi kesepakatan kan. Mau apa ukurannya seperti itu. Ya, Jadi itulah maksud saya supaya daerah-daerah itu ada perbedaan yang namanya ya apakah sebuah kebijakan pertumbuhan ekonomi yang asimetris ya, prestasi ekonomi yang tidak sama. ya. Bapak sebagai kepalanya gubernur se-Indonesia bagaimana Baru merumuskan aja jadi kepala itu. Karena Pak Anies kan sudah habis masa tugas, diserahkan ke saya. Bagaimana Bapak merumuskan itu supaya Mempermulakan ulang ya. Sebenarnya saya sudah siapkan dengan rumusan itu. Dan rumusan saya kan sebenarnya bukan sudah lama. Salah satunya ya, dalam hal misalnya distribusi dana transfer pusat ke daerah itu tidak seperti selama ini, pincang. Jadi dana yang dikelola oleh pusat Jakarta dengan yang diserahkan ke daerah itu terlalu jomplang. Dan kan 300, bayangkan itu, 540, 514 daerah. Ada 34 provinsi ya, nantinya akan menjadi 38 provinsi, Ya. 98 kota, 414 kabupaten kota. Mengelola uang hanya 30% dari dana APBN. Padahal semua kegiatan di situ pembangunan itu ada di daerah. Tapi hanya mengelola uang 30 kurangnya 30%. 30% itu uang itu kan ada namanya dana masuk desa, dana desa. Jadi ini dikelola oleh pemerintah daerah itu kecil. Nah, saya sudah sampaikan kemarin supaya formula dana APBN itu diperbesar ke daerah. Biar daerah-daerah itu memiliki kapasitas keuangan yang memadai. akal-akalan namanya itu ya Pak? Ya nggak tahu lah. Supaya punya kapasitas, nggak bisa. Kalau daerah-daerah itu punya kapasitas, ekonomi bangsa kita akan besar. Pertumbuhan daerah-daerah akan semakin bagus. Nah, kan dari sini undang-undang dasar kita kan hanya 5 sektor yang dikelola oleh pusat itu. Tahanan keamanan, peradilan, keuangan dan moneter, agama dan Kementerian Luar Negeri. Dan di sisanya itu semua dibangun oleh daerah-daerah, semua sektor. Mestinya kemarin itu saya kan nyampaikan ada 70-30, nggak bisa 70-30, 60-40. Ya oke, kalau nggak bisa 60, 50-50. Supaya daerah-daerah itu punya kapasitas kemampuan keuangan. Respon pusat seperti apa Pak? Ya, pada saat itu kan mau revisi undang-undang Otonomi ya. perimbangan keuangan daerah itu, yang sekarang menjadi HKPD namanya, undang-undang hubungan keuangan pusat dan daerah. Ya, nggak digubris. Itu formula yang paling jitu aku untuk memperbaiki ekonomi bangsa ini. Jadi di daerah-daerah itu berapa kebutuhan rutinnya, sisanya itu bisa bagi rata. Dan itu akan mengurangi kesenjangan yang luar biasa antara Jawa luar Jawa.
bayangkan ada seperti di Maluku Utara itu anggarannya berapa? 3 triliun. Nah, Bapak sekarang harus ke pusat setelah ini. Saya sering ke Jakarta kok. Mulai balik. Bapak harus masuk di struktur pusat supaya Bapak bisa melanjutkan perjuangan ini gitu loh Pak. Nggak tahu aku nunggu gempa bumi aja. Tapi ide besarnya kan lumayan bagus Pak. Artinya pembagian rata untuk daerah itu tadi misalnya 50-50, 60-40 ketika tidak digubris, apa langkah yang diambil oleh teman-teman yang penting sendiri? saya sudah sampaikan itu. Ya. Karena pada saat itu saya menyampaikan sebagai wakil ketua BPSI. Masih ada Pak Anies sebagai ketua. Saya tanya kepada beliau, Pak, apa yang mau saya sampaikan ke ke tim Pansus DPR RI atau pemerintah mengenai terkait dengan revisi undang-undang perimbangan keuangan pusat daerah yang menjadi undang-undang keuangan pusat dan daerah. Serah Pak Isran. Makanya saya sampaikan, saya kan izin dulu dengan beliau. Beliau setuju. Pak Anies, makanya sampaikan, udahlah struktur ini kita rubah. Kalau kita bisa merubah itu, saya bisa bayangkan bangsa kita. Waduh, luar biasa kekuatan ekonominya. Lalu diikuti juga dengan sebuah sistem pengelolaan keuangan, jangan kaku. Yang penting ada pengawasan, jangan disalahgunakan uang itu. Ada alat kontrolnya kan begitu. Jangan dipersulit. Ya. Ini kan ada 2 momentum. IKN ada di Kaltim, kemudian juga tadi kalau memang nanti Pak Anies jadi ada peluang tuh. Iya. Karena tahu juga saya kan. Peluang itu kan semua ada. Yeah. Kapan pun peluang itu tidak pernah tidak ada. Ya. Bahkan masalah pun itu menjadi peluang. Menjadi tantangan kan. Jadi peluang itu sebenarnya selalu terbuka kalau kita jeli melihatnya. Makanya bagaimana mencari peluang dari segi bisnis misalnya, maka penglihatan kita harus tajam.